Yo, sahabat Sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Seria menyapa Claude dan dengan datarnya Claude menanyakan siapa identitas dari Seria, terlihat Seria tersenyum senang karena yang dikatakan oleh Claude sesuai dengan novel aslinya. Di sana diceritakan bahwa Claude bertanya siapa Seria saat pertemuan kedua mereka. Lalu merasa jika akhirnya cerita aslinya sudah dimulai. Kemudian Seria mengatakan bahwa rupanya Claude tak mengingat dirinya, namun itu tak apa-apa karena Claude tak perlu mengetahuinya karena kedatangannya saat ini hanya untuk mengembalikan sapu tangan itu kepada Claude. Sontak kejadian itu membuat orang-orang yang ada di sana saling berbisik dan Estelle sedikit terkejut. Setelah itu, Seria pun mengulurkan tangan untuk mengembalikan sapu tangan itu sambil tersenyum menambahkan bahwa sapu tangan ini adalah yang telah Claude berikan malam itu kepada dirinya. Mendengar hal itu, Claude pun dengan santainya menanggapi hal itu, lalu menoleh ke arah Eren, serta menyuruhnya untuk mengambil sapu tangan itu karena itu adalah milik Eren. Sedangkan Eren merasa kaget dengan perkataan Claude itu dan mengatakan bahwa dirinya mengingat bahwa saat itu Claude mengambil sapu tangan miliknya. Kemudian mengambil sapu tangan dari Seria sembari mengatakan jika dirinya tak menyangka Seria akan mengembalikannya. Dirinya pun hanya bisa berterima kasih. Sedangkan di sisi lain, mendengar hal itu Seria pun terkejut dan terlihat kesal karena sapu tangan itu ternyata bukan milik Claude. Lalu berpura-pura tersenyum ramah mengatakan rasa terima kasihnya kepada Eren atas kebaikannya yang telah meminjamkannya sapu tangan itu. Serta dalam hatinya berujar bahwa sapu tangan itu hanyalah alasan saja agar dirinya bisa berbicara dengan Claude. Dan saat ini pasti Claude sudah menyadari niat darinya itu. Kemudian Claude pun pergi meninggalkan Seria dan diikuti oleh Eren. Sembari berjalan, Claude pun mengatakan bahwa sepertinya dirinya sudah menyuruh Eren untuk membuang sapu tangan itu. Karena tak ada alasan bagi mereka untuk saling bertukar barang dengan bangsawan dari wilayah lain. Jika Luria sampai tahu, pasti Eren akan dimarahi olehnya. Akan tetapi Eren pun beralasan jika sapu tangan itu adalah miliknya, jadi tak ada alasan untuk membuangnya. Dan mengatakan agar Grenduk merahasiakan apa yang dirinya lakukan ini dari Luria. Sedangkan Seria yang melihat kepergian Claude pun akhirnya memperlihatkan kekesalannya dengan berujar dalam hati bahwa lagi-lagi kejadian ini tak sesuai dengan novel aslinya. Namun para wanita yang ada di sana pun merasa terkejut dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan Seria dan Grenduk hingga membuat ekspresi Seria menjadi sangat baik. Dan juga bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua dan kenapa dia mengembalikan sapu tangan itu. Sedangkan Estelle merasa bagus bahwa berdasarkan penglihatannya itu berjalan seperti apa yang ada di dalam novel aslinya. Jadi kalau terus seperti itu maka Seria dan Claude pasti akan bahagia. Kemudian Nyonya Maria pun memanggil Estelle yang melamun dan mengira jika Estelle saat ini sedang tidak enak badan. Lalu menanyakan apakah keikutsertaan Estelle dalam festival berburu itu terlalu berlebihan untuk Estelle. Dengan sedikit canggung dan terkejut, Estelle pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak sakit dan tak apa-apa. Lalu Nyonya Maria menanyakan apakah Estelle hari ini datang tanpa pendamping. Sambil tersenyum, Estelle pun menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya datang bersama dengan Ennard, namun beliau baru pergi sebentar. Dan dalam hatinya berkata bahwa sebenarnya Ennard mau menemani dirinya juga karena dia telah kalah taruhan dengan Alonde. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Camille dan juga Layla pun mendekat ke arah Estelle dengan mengatakan bahwa meskipun Ennard tak ada di tempat ini, mereka berdualah yang akan melindungi Estelle. Dan mereka berempat pun tertawa bahagia bersama. Akan tetapi tawa itu terhenti karena Lauren tiba-tiba memanggil Estelle serta mengajaknya bicara sebentar saja. Mendengar hal itu, Layla dan Camille pun menatap tajam ke arah Lauren. Camille pun dengan tatapan tajamnya dalam hati berujar bahwa meskipun Lauren dikenal sebagai orang yang baik dan jujur, namun dirinya tak bisa dengan sembarangan membiarkan orang lain mendekati Estelle.
Akan tetapi respon Estelle yang gembira melihat kedatangan dari Lauren pun membuat Camille dan yang lain pun terkejut. Estelle juga mengatakan dalam hati bahwa rupanya kedatangan Lauren saat ini untuk membawakan buku yang dia bicarakan sebelumnya. Kemudian Lauren pun mengajak Estelle pergi ke tempat sepi untuk membicarakan sesuatu dan Estelle pun langsung menyanggupi ajakannya itu. Kelakuan Estelle itu membuat Camille pun terkejut serta dalam hatinya berujar bahwa sebelumnya dirinya mengira bahwa Estelle tak tertarik untuk memenangkan perhatian lawan jenis. Namun ternyata dia menyukai pria yang berpenampilan rapi. Lalu Estelle pun berpamitan kepada Camille untuk pergi sebentar. Sedangkan dengan senyuman penuh arti Camille pun mengatakan tentu saja mereka akan bertanggung jawab atas tempat ini. Jadi Estelle tak perlu khawatir tentang rumor yang akan tersebar. Akan tetapi Estelle malah merasa bingung dengan apa yang Camille katakan itu, namun tetap mengucapkan terima kasih kepada Camille. Lalu setelah itu Estelle pun berjalan mengikuti Lauren. Namun dari kejauhan terlihat teman Ceria yang bernama Melinda pun melihat mereka berdua sedang berjalan bersama. Melihat hal itu Melinda pun dalam hatinya bertanya-tanya Estelle mau pergi kemana bersama dengan Lauren. Kemudian sambil menyeringai Melinda pun dalam hatinya menambahkan bahwa ternyata Estelle selama ini hanya berpura-pura polos saja. Kemudian memulai rencananya dengan menyebarkan apa yang dilihatnya kepada para bangsawan yang ada di dalam pesta itu. Orang yang ada di pesta pun terkejut karena Estelle pergi ke pertemuan rahasia. Lalu sambil tersenyum Melinda menjelaskan bahwa dirinya tak begitu yakin, tapi yang jelas untuk apa dia pergi diam-diam menyelinap jika tak melakukan pertemuan rahasia. Para tamu yang ada di sana pun saling berbisik dengan mengatakan jika ternyata Estelle tak cukup hanya dengan para tuan muda Valois saja. Tak seperti kelihatannya yang merupakan seorang wanita yang luar biasa, namun ternyata dia serakah juga. Akan tetapi Ceria tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti membicarakan hal itu dan sekalian membuat image bagus di mata para tamu di sana. Ceria pun mengatakan bahwa Melinda pasti salah karena kakaknya bukanlah orang yang seperti itu. Sedangkan Melinda merasa jika Ceria sangatlah baik hati dengan masih menganggap orang yang meninggalkan rumah dengan kakinya sendiri sebagai keluarga. Ceria pun meminta Melinda untuk diam karena semua orang nanti bisa mendengarnya. Kemudian pada waktu yang sama di taman belakang istana kekaisaran terlihat Estelle dan Lauren berada di sana dengan satu orang yang membawakan sebuah buku tebal untuk Estelle. Melihat hal itu Estelle pun bertanya apakah buku yang dibawakan itu merupakan buku yang kemarin mereka bicarakan. Lauren pun membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa buku ini isinya banyak sekali. Dirinya membawanya ke tempat ini menggunakan kereta kuda. Mendengar hal itu, Estelle pun berterima kasih atas apa yang Lauren lakukan itu. Lalu menanyakan apakah dirinya boleh membacanya sekilas. Dengan menganggukkan kepalanya, Lauren pun memperbolehkannya dengan mengatakan tentu saja boleh. Kemudian Estelle pun membuka buku itu, namun terkejut karena isi buku itu hanyalah kumpulan dari notasi lagu. Lalu berpindah di dalam ruang pesta, terlihat bahwa Luria terkejut mendengar sebuah laporan dari seseorang yang mengatakan bahwa ada artikel yang populer walaupun kebenarannya belum bisa dikonfirmasi. Katanya Putri Mercedes langsung meninggalkan keluarga aslinya tepat setelah dia mendapatkan warisannya. Luria pun menanyakan apa nama percetakan yang menerbitkan artikel itu. Orang yang mendekatinya pun menjawab bahwa nama percetakannya adalah Mondegi dan Pabloji. Lalu menambahkan bahwa dirinya tak bermaksud mengatakan bahwa Putri Mercedes itu jahat. Namun secara naluri alami manusia, jika seseorang memenangkan sebuah lotre, pasti dia ingin menikmati kekayaan itu sendirian. Namun Luria ternotis jika Pabloji itu merupakan perusahaan surat kabar milik Con Ravioli. Dan juga meskipun dirinya hanya pernah bertemu sebentar dengan Estelle, tapi dia tak terlihat begitu kejam hingga tega meninggalkan keluarganya untuk memonopoli kekayaannya sendirian. Bahkan dia mau menanggapi pertemuan tiba-tiba dengan dirinya dan Eren. Dan berpikir sebaiknya dia memberitahukan hal ini kepada Grand Duke atau tidak. Kemudian orang yang menemui Luria itu pun mengatakan jika dirinya sekali lagi meyakinkan Luria bahwa dirinya bukanlah orang yang mengejar gosip sepele saja. Akan tetapi Luria pun tak menghiraukan perkataan itu dan pamit meninggalkan tempat itu. Lalu memperingatkan orang itu untuk tak menyebarkan gosip sepele yang mungkin memang menyenangkan. Tapi suatu saat nanti sebuah hal yang tak menyenangkan mungkin akan terjadi.
Setelah itu Luria pun keluar dan melihat orang-orang yang sedang ramai mengagumi kedatangan dari Grandrup. Sedangkan di tempat Estelle berada saat ini terlihat bahwa setelah dia membuka buku itu jelas-jelas dirinya telah membuka lembaran bab tentang kisah rahasia keluarga Mercedes. Dan partitur lagu itu terasa familiar setelah dirinya menyentuhnya. Kemudian menyanyikan lagu itu yang membuat Lauren dan bawahannya terkesima dengan nyanyian Estelle itu. Sedangkan di tengah Estelle menyanyikan lagu itu, dirinya mendengar kata-kata yang berbunyi, "Estelle putriku, putri ibu yang paling ibu cintai, apa kau menyukai lagu ini? Setiap kali ibu menyanyikannya, kau selalu tersenyum cerah." Akan tetapi tiba-tiba Estelle merasa sakit di kepalanya dan membuatnya menjadi terhuyung akan jatuh dengan pandangan yang sedikit memudar. Dan juga bertanya-tanya suara apa yang terdengar dalam pikirannya tadi. Melihat hal itu, Lauren pun dengan segera memegangi tubuh Estelle dan menanyakan apakah Estelle baik-baik saja. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Melinda yang bersama dengan beberapa orang memergoki Estelle yang sedang bersama dengan Lauren. Melinda pun mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakannya bahwa mereka berdua memang memiliki hubungan rahasia. Sedangkan orang-orang yang bersama dengan Melinda pun mempercayai apa yang Melinda katakan sebelumnya adalah benar, bukan sebuah kebohongan atau rumor belaka. Kemudian dengan menyedekapkan tangannya dan dengan bangganya Melinda berujar bahwa mereka sebelumnya telah memperlakukannya seperti orang yang telah menyebarkan rumor palsu. Namun dengan bukti saat ini mereka pasti tak akan bisa berkata-kata lagi. Mendengar hal itu, salah seorang yang bersama dengan Melinda pun mengatakan bahwa bukanlah seharusnya Estelle bisa memilih pria yang tingkatannya lebih tinggi dari Lauren. Sontak kata-kata itu pun membuat Lauren terkejut. Sedangkan Estelle dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya dan Lauren sedang membicarakan urusan lain. Jadi dirinya memohon pada mereka agar tak berspekulasi aneh seperti itu, karena itu adalah bentuk ketidaksopanan mereka kepada Lauren. Dengan muka ketus dan sombongnya, Melinda pun menyela dengan berkata bahwa hal yang dilakukan oleh Estelle dan Lauren seharusnya tak perlu sampai disembunyikan seperti itu. Toh Estelle bukanlah orang suci. Namun yang ada di sebelah Melinda merasa sedikit takut mendengar kata-kata itu serta meminta agar Melinda berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan. Akan tetapi Estelle pun dengan tegas menatap ke arah Melinda sembari mengatakan bukankah dirinya sudah menyuruhnya untuk berhenti. Salah seorang yang ikut dengan Melinda pun membenarkan perkataan dari Estelle serta mengajak mereka untuk segera kembali dan tak membuat masalah. Namun ada satu orang lagi berbaju merah bergumam dengan tujuan memprovokasi bahwa Estelle berpura-pura menjadi seorang bangsawan padahal sudah ketahuan pergi keluar diam-diam untuk menemui seorang pria. Lalu saat ketahuan ternyata dia sedang mengadakan pertemuan rahasia berduaan dengan seorang pria di tempat yang gelap. Sepertinya Estelle sama sekali tak memiliki rasa malu sedikit pun. Lauren pun kesal mendengar provokasi itu. Namun mereka semua dikejutkan oleh suara Claude yang mengatakan bahwa dirinya seperti mendengar suara-suara yang aneh. Lalu menanyakan apakah bertemu di tempat seperti ini adalah tradisi para bangsawan kekaisaran. Melihat Claude ada di sana, semua orang pun ketakutan dan pergi dari tempat itu. Namun orang yang sebelumnya memprovokasi pun didatangi oleh Claude dan Claude mengatakan kepadanya bahwa dirinya memang tak begitu tahu banyak tentang hukum kekaisaran. Lalu berbisik kepada orang itu bahwa ternyata kekaisaran ini mengizinkan seseorang bisa berbicara kasar kepada seorang lady. Mendengar perkataan dari Claude itu, orang yang melakukan provokasi pun berubah menjadi pucat ketakutan lalu berlari pergi sembari meminta maaf. Sedangkan Estelle terlihat bingung dan bertanya apa yang sudah Claude katakan hingga membuat orang itu lari ketakutan seperti itu. Lalu Claude menanyakan apakah Lauren merupakan pasangan rahasia dari Estelle. Dengan muka sedikit canggung, Estelle pun mengatakan bahwa seharusnya Claude sudah tahu jika itu semua tidak benar. Dan juga kata-kata itu tidak sopan jika ditunjukkan kepada Lauren. Sedangkan Lauren terlihat lesu karena sudah menyebabkan Estelle terjebak dalam sebuah gosip. Estelle pun menenangkan Lauren dengan berkata bahwa seharusnya dirinya lah yang meminta maaf kepada Lauren. Kemudian Claude pun memecah situasi itu dengan mengatakan kepada Estelle bahwa dirinya mendengar rumor aneh yang beredar tentang Estelle. Lalu meminta waktu kepada Lauren agar dirinya bisa berbicara berdua dengan Estelle. Mendengar permintaan itu, Estelle pun tersenyum ke arah Lauren untuk memberikan waktu kepadanya dan Lauren pun mengangguk menyetujuinya. Setelah itu mereka berdua pun terlihat sedang berbicara sesuatu.
Lalu tiba-tiba Claude pun menanyakan apakah Estelle ingin pergi ke wilayah Grandrook. Dirinya sudah mendengar bahwa saat ini Estelle sedang terjebak dalam sebuah tuntutan hukum. Ditambah lagi ada rumor yang beredar bahwa Estelle telah membuang keluarganya. Dirinya pasti tak akan membiarkan rumor seperti itu beredar. Estelle pun terkejut mendengar tawaran dari Claude itu, lalu dengan muka seriusnya bertanya apakah Claude menawarkan hal itu hanya karena dirinya merupakan seorang putri dari Mercedes. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.